Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Anda di Mandaku, kampus kita, Mandaku Grade, Mandaku Favorit. Salam literasi. Oke Ananda, ini untuk pertemuan kita yang ketiga. Jadi Ananda, untuk menjadi seorang peneliti itu mudah. Itu kata teman Bapak, Pak Ali Effendi, MSI, seorang pembimbing riset di Blitar. Tahap penulisan, kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu menentukan ide, penelitian, topik, atau permasalahan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kerangka penelitiannya atau outline penelitian. Jadi di situ kita akan membuat sebuah kerangka itu nanti yang akan kita lengkapin untuk jadi sebuah penelitian. Untuk sebuah karya tulis KTI itu rata-rata hanya 15 halaman Ananda. Itu dari pendahuluan sampai kesimpulan. Jadi cuma 15 halaman. Di luar dari halaman depan seperti kata pengantar, lembar pengesahan, daftar isi dan lain-lainnya. Jadi untuk membuat sebuah karya tulis itu Ananda, kita melalui tahap 3M. Yang pertama itu membaca, menulis, dan meneliti untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah itu. Mau tidak mau Ananda harus rajin membaca, terutama yang berkaitan dengan penelitian Ananda. Misalnya, penelitian Ananda tentang tadi si siapa ya? Ernida ya, yang mengangkat masalah lalat BSF sebagai penguras sampah organik. Apa sih lalat BSF? Itu kita harus baca, kita harus tahu. BSF itu kan kepanjangan dari Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam bahasa Indonesianya. Itu mempunyai larva manggot namanya. Itu tidak menyebarkan penyakit dan itu sangat bagus dan itu kita akan lakukan penelitiannya itu jadi proyek nanti. Terus kayak penelitian dari si Apriza itu mengangkat kisah-kisah yang ada di Pangean seperti Ombak Nyalo, terus Datuk Beromban Bosi, terus Kilek Keramat, terus Bukit Sangkar Puyuhnya, Masjid Tanpa Paku. Nah, itu nanti kita buat sebuah bukunya. Untuk Apriazi itu Bapak akan lakukan penelitian bersama dalam bentuk penelitian kualitatif, penelitian sosial. Jadi itu lebih banyak sifatnya deskriptif, bercerita. Jadi cara kita mengumpulkan datanya itu selain cara literatur, studi literatur, kita akan lakukan wawancara ke tokoh-tokoh adat. Jadi kita menggunakan sistem triangulasi data, artinya kita menggunakan pertanyaan yang sama dengan sumber yang berbeda. Jika ada 80% kecocokan, bisa kita tulis. Ya, itu proyek kita nanti. Jadi, Ananda mau tak mau, begitu ada judul, terus ada kunci dari judul itu, Ananda harus mempelajari teorinya. Contohnya ada yang akan mengangkat nanti untuk si Asifa Queen, itu akan mengangkat bayam Brazil. Bayam Brazil yang ditanam dalam polybag. Tentu kita akan mencari literatur yang berhubungan dengan bayam Brazil. Literatur, jurnal, apa referensi itu akan kita baca. Mau tidak mau kita membaca, kita mengutipnya, kita menulis, dan kita melakukan penelitiannya berdasarkan teori-teori yang ada akan kita tulis nanti. Jadi meneliti itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi menjadi seorang peneliti bukanlah hal yang sulit atau tidak mungkin bisa dilakukan. Itu menurut Pak Ali Effendi tahun 2020 di bukunya. Di Al-Quran juga dikatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu surat Asy-Syarh ayat 5 dan 6. Jadi bos Bapak itu selalu mengasih motivasi ke Bapak di tempat kerja Bapak. Pekerjaan apapun itu selalu sulit. Sulit itu bukan berarti tak bisa. Itu kata bos Bapak, namanya Pak Joko Wijaya. Itu tahun 2003 Bapak pertama kali kerja. Seterusnya orang tua Bapak juga sering mengatakan, ayah Bapak sering mengatakan, pekerjaan yang sulit itu hanya di awal dan di akhir. Jadi membuat karya tulis itu, susahnya itu ya menentukan ide pertamanya, dan finishingnya dan menutupnya itu.
Jadi menentukan ide, kalau kita udah dapat ide, kemarin Bapak katakan udah 50% selesai, dan seterusnya tinggal 50% yang lainnya. Dan finishing, untuk membuat laporannya itu yang agak sulit. Tapi insya Allah bisa kita. Untuk Ananda yang sebagai peneliti pemula, peneliti muda, kita itu harus mempunyai beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan. Seperti Ananda harus mempunyai kemauan yang kuat. Kemauan kuat untuk meneliti, harus kuat. Terus Ananda harus punya pemikiran yang kritis. Terus rasa ingin tahu yang tinggi. Konsisten terhadap minat. Misal Ananda minatnya ke bidang IPA, bagusnya konsisten ke IPA aja. Minat ke sosial aja gitu loh. Jadi sesuai kemampuan Ananda. Dan kunci yang lainnya ada ingin selalu belajar, menyukai ilmu pengetahuan sains. Dan yang paling penting adalah mampu menulis. Nah, disinilah kita belajar untuk menulis di riset ini. Oke, seperti yang Bapak pernah katakan, yang kata teman Bapak, Bu Fitriwati dari Mandua Baru yang di Sulawesi Selatan sana, dia selalu mengatakan, peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu adalah keunikan peneliti. Dan Bapak akan pegang kata-katanya itu. Kita boleh salah dalam meneliti, tapi tidak boleh bohong. Artinya dalam melakukan penelitian, kita salah tidak apa-apa. Jangan khawatir salah. Selanjutnya yang ilmu yang digunakan dalam penelitian itu namanya metodologi penelitian. Atau kita lebih senang menyebutnya metode ilmiah. Metode adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan, sistematis, dan terencana. Metode itu berasal dari kata Yunani yaitu metodos, atau cara, atau jalan. Metode secara terminologi itu adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis untuk memahami objek penelitian. Jangan lupa ya, metodologi ilmiah itu ilmunya disebut metodologi. Oke, next. Metode ilmiah itu seorang peneliti harus memiliki sifat yang logis, artinya secara logika, ilmu pengetahuannya secara logis, analis, dan empiris. Empiris itu sesuai dengan, artinya empiris itu sesuai dengan kenyataan. Jika kita melakukan penelitian, kita tidak akan merubah data dan mencatat apa adanya. Dan kebenarannya itu harus objektif, tidak subjektif, objektif. Jadi jika ada penelitian melakukan penelitian sama pada objek yang sama, akan memperoleh hasil yang sama. Itulah empiris. Kalau tahap-tahap metode ilmiah yang umum, itu yang pertama adalah observasi atau pengamatan kita. Terus kita akan merumuskan masalahnya. Terus kita menentukan hipotesisnya, melakukan penelitian atau eksperimennya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi tahapnya cuma ada 5, observasi, merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, penelitian, dan kesimpulan. Observasi atau pengamatan itu ada 2 jenis, Ananda. Yang pertama observasi langsung dan observasi tak langsung. Observasi langsung itu kita langsung mengamati dengan panca indera. Sementara yang tidak langsung kita membutuhkan alat untuk mengamati. Contohnya pengamatan yang tidak langsung itu kita menggunakan mikroskop untuk melihat benda-benda yang tidak terlihat lagi menggunakan apa? Menggunakan mata kita. Atau kita mengukur kecepatan sebuah kendaraan, kita kan butuh alat yang namanya speedometer. Atau kita mengukur berat, kita membutuhkan alat seperti timbangan atau apa. Itu adalah contoh observasi yang tidak langsung. Metode ilmiah yang berikutnya setelah observasi kan merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu sebenarnya rumusan masalah biasa ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah itu kita mengarahkan kemana arah penelitian kita. Kalimat tanya itu biasanya kita kasih suatu pengingat atau metode yang kita sebut dengan kasih dia kebab. Kasih dia kebab. K itu kapan, si itu siapa, di itu di mana, a apakah, ke kenapa, ba bagaimana, dan benarkah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kunci untuk kita membuat
sebuah rumusan masalah. Kenapa rumusan masalah itu ada? Karena suatu teori kadang tidak sesuai kenyataan dan harapan. Nah, misalnya suatu permasalahan teorinya begini, harapannya begini, hasil kenyataannya ternyata di bawah, tidak sesuai dengan harapannya itu. Jadi ada suatu gap atau jarak. Gap itulah yang akan kita teliti. Kenapa bisa begitu? Adalah dalam merumuskan suatu masalah, itu Ananda harus memiliki minat dan kompetensi Ananda. Jadi minat Ananda itu fokus ke situ, kemampuan Ananda ke situ, terus yang kedua harus didukung dengan sarana prasarana. Adanya ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi sebisa mungkin dalam melakukan riset ini kita akan melakukan ya dengan waktu sesingkat-singkatnya, tenaga seminimal mungkin, dan biaya semurah-murahnya. Karena kan penelitian itu kadang kita butuh beli alat, beli apa gitu. Kadang tidak seharusnya kita membeli, tapi kita bisa meminjam atau lain sebagainya. Terus didukung sarana prasarana, misalnya kita melakukan sesuatu penelitian, misal sampel, terus kita tidak punya sarana untuk pengecekannya, kita bisa menumpang ke labor yang lain untuk memperoleh hasil. Biasanya satu kali pengecekan itu ada biayanya yang harus kita bayar, tapi jangan banyak-banyak, jadi kita butuh sedikit saja. Nah, tahap selanjutnya itu hipotesis, Ananda. Hipotesis itu berasal dari kata Yunani yang berasal dari hypo dan tesis, berarti pendirian, pendapat, dugaan, kepastian. Hipotesis umumnya orang mengatakan adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita buat tadi. Rumusan masalah tadi kan kita mengarahkan ke arah mana penelitian kita tadi. Jadi hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara. Itu menurut beberapa pendapat. Tapi pendapat Bapak masih yakin hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang kita dapat. Jadi dari permasalahan tadi, terus kita punya teori-teori yang mendukung itu, akhirnya kita membuat suatu pernyataan tentang penelitian itu. Hipotesis itu berbentuk kalimat sederhana. Hipotesis itu perlu diuji kebenarannya. Kalau sudah teruji kebenarannya itu disebut teori. Jadi penelitian ini sebenarnya menguji hipotesis kita tadi dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tadi atau tujuan penelitian kita tadi. Hipotesis itu terbagi dua. Yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu sifatnya hipotesis nol. Misalnya ya, penelitian kita tuh tentang bayam. Bayam ini kita kasih rangsangan musik. Jadi hipotesis pertama kita, bayam ini terpengaruh dengan musik sehingga cepat tumbuh. Hipotesis pertama. Hipotesis alternatif kebalikan dari hipotesis yang pertama, hipotesis nol tadi, yaitu tidak ada pengaruh musik terhadap pertumbuhan bayam. Nah, seperti itu. Terus nanti kita akan belajar tentang variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X itu variabel yang mempengaruhi dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Setelah metode yang pertama yaitu observasi, merumuskan masalah, hipotesis, tahap berikutnya yaitu eksperimen atau penelitian. Eksperimen ini dilakukan tadi sebelum Bapak katakan adalah untuk menguji hipotesis. Eksperimen juga perlu rancangan. Tujuan eksperimen mengacu pada rumusan masalah. Rancangan eksperimen yang pertama itu misalnya bahannya apa dan alatnya apa, perlu kita tulis. Terus variabel-variabel yang mempengaruhi suatu penelitian, terus langkah-langkah kerja kita bagaimana, dan rancangan analisis data itu tertulis jelas di dalam karya tulis kita. Bahan dan alat itu perlu disiapkan, tidak harus membeli. Kita dapat juga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dan instansi tertentu. Variabel, misal variabel yang mempengaruhi suatu penelitian.